Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wa ambali jami'am wa sallallahu ala Muhammadin hari anam amma ba'du. Puji bagi Rabbul Ijat yang maha suci, kepadanya kita mengabdi dengan setulus hati agar meraih kehidupan yang hakiki. Puja hak Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa atas segala perkara yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Kepadanya kita memohon ampunan dosa agar bahagia hidup di dunia dan kelak terhindar dari api neraka. Syukur kepada Allah yang maha luhur, yang masih memberi jatah umur. Mari kita isi hidup dengan tasyakur, tafakur, dan tazabur agar meraih derajat mabrur. Insya Allah kelak terhindar dari siksa kubur. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam, pemimpin revolusi dunia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para aulia dan para ulama ju'ama, serta seluruh umat yang senantiasa taat, tidak pernah khianat, apalagi berbuat maksiat, yang membuat orang lain melarat karena mengharap syafaat kelak di akhirat. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan dua patah kata yang berkaitan dengan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah yang terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua muslim. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya, dan Dia langsung yang memberikan balasan berlipat-lipat, dikhususkan pintu surga. Dan panggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk. Tidak akan memasuki pintu tersebut terkecuali orang-orang yang berpuasa. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali keutamaan puasa di bulan Ramadan yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya keutamaan puasa di bulan Ramadan adalah: yang pertama, bahwa puasa diwajibkan atas umatnya sebelum kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa diwajibkan atas umatnya sebelum kita. Walaupun puasa mereka dan kita berbeda, yang artinya bukan pada bulan Ramadan diwajibkan atas mereka, akan tetapi amalan itu sendiri yang diwajibkan atas mereka, yang menandakan bahwa amalan ini sangatlah agung. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang puasa penuh dengan iman dan pengharapan pahala, diampuni dosa-dosa yang terlampaui. Muttafaq alaihi. Iman maksudnya beriman kepada Allah dan ridho atas puasa Ramadan. Pengharapan adalah mengharap balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang yakin dan ridho atas kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan, serta tidak benci dengan puasa Ramadan, yakin terhadap pahala dan ganjaran yang ia dapat,
maka ia akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, bahwa puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu, akan tetapi pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua anak Adam dan dilipat gandakan. Satu kali kebaikan dianggap 10 kali kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 700 kali. Allah berfirman, kecuali puasa, ini untukku dan aku akan membalasnya. Disebabkan meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, yang keempat, dua kebahagiaan bagi seorang yang berpuasa. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa setelah menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan dahaga sehari penuh. Masya Allah. Yang kedua, kebahagiaan ketika kita menjumpai Allah di akhirat nanti, dimasukkan ke dalam surganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, untuk orang yang berpuasa dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berpuasa dan kebahagiaan ketika kita menjumpai Tuhannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Al-Hakim. Hadirin rahimakumullah, yang kelima, bahwa puasa memberi syafaat kepada yang mengamalkannya, seperti Al-Quran yang memberikan syafaat kepada yang membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, aku telah menahannya dari makanan dan syahwatnya, maka berilah syafaat. Al-Quran berkata, aku telah menahan tidur pada malam hari, maka berilah syafaat. Rasulullah berkata, maka keduanya memberi syafaat. Hadirin rahimakumullah, 5 hal keutamaan puasa di bulan Ramadan. Masih banyak lagi keutamaan yang terkait pada amalan-amalan puasa. Dan diwajibkannya puasa membuat kita mendapatkan pahala, bahkan menjadikan kita makhluk yang utama, yang penuh dengan masa depan yang cerah. Amin. Semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang taat dan ridho atas semua keputusannya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahil taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.